Islam mulai masuk ke wilayah benua Eropa pada abad ke-8, ditandai dengan penaklukan semenanjung Iberia. Adapun kawasan Iberia yang ditaklukkan Bani Umayyah di bawah pimpinan Walid bin Abdul Malik yang terdiri dari Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sebagian wilayah Prancis. Usaha penaklukan Spanyol pertama kali dilakukan oleh Tarif bin Malik sebagai utusan gubernur Afrika Utara, yaitu Musa bin Nusair. Setelah itu, Andalusia mendatangi Musa bin Nusair meminta perlindungan dari pimpinan saat itu yang kejam. Lalu diutuslah seorang jenderal yang karismatik, yaitu Tarif bin Malik, datang dengan kapalnya menyeberangi dengan Selat Maroko dan Eropa. Setelah serbuan pertama Tarif bin Malik, Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad ke Spanyol pada tahun 711 Masehi dengan membawa pasukan sekitar 10.000-an orang. Panglima Tariq bin Ziyad, Gibraltar berhasil menguasai Jabal Tariq, atau setelah berhasil menguasai Gibraltar, pasukan Islam dengan mudah mampu menguasai kota-kota di Spanyol seperti Cordoba, Granada, Toledo, Sevilla, Zaragoza, hingga Navarre. Dan pada abad ke-8, pasukan Islam telah menguasai Spanyol, Prancis Tengah, dan sebagian Italia. Kala itu, umat Islam berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang pangeran Umayyah, Abdul Ar-Rahman, pergi ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan di Cordoba. Dinasti ini bertahan selama 250 tahun dan tercatat salah satu pemerintah yang gemilang. Sedikit gambaran tentang Cordoba di abad ke-10. Populasi di Cordoba mencapai 500.000 jiwa, bandingkan dengan sejumlah penduduk Paris yang hanya 3.000 pada saat itu. Kota Cordoba memiliki 700 masjid, 60.000 rumah mewah, dan 70 perpustakaan. Perpustakaan ini dikelola secara profesional dengan mempekerjakan para peneliti dan memiliki 500 ribuan manuskrip. Cordoba saat itu memiliki 900.000 kamar mandi umum dan jalanan tercatat sebagai jalanan pertama di Eropa yang memiliki penerangan kota. Ketika Isham II yang merupakan cucu Abdul Ar-Rahman mewarisi tatah tahun 976 Masehi, pada usia 12 tahun, tugas tersebut diwalikan kepada Ibnu Abi Amir. Ia dikenal juga dengan nama Al-Mansur dan memegang hak tersebut selama tahun 981 hingga 1002. Selama 20 tahun, kekuasaan utama kekhalifahan ada di tangan penguasa. Di faktor ini, kekuasaan kekhalifahan Cordoba tidak berlangsung lama dalam kepemimpinan Al-Mansur. Lawan politik menuntut tatah, demikian juga dengan para bangsawan, komandan tentara. Tuntutan ini mencerai-beraikan kekuasaan Cordoba di atas Spanyol. Beberapa wilayah seperti Sevilla, Granada, Valencia, dan Zaragoza menjadi lebih kuat. Meski demikian, pergolakan di antara mereka semakin menguat. Sementara di sisi lain, kekuasaan wilayah Kristen kian menguat. Pada tahun 1469 terjadi pernikahan antara Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastil. Pernikahan ini mengukuhkan kekuatan kelompok Kristen. Lalu Ferdinand dan Isabella menguasai Granada dan mengukuhkan diri sebagai Raja Katolik. Tahun ini juga ditandai tahun pengusiran Islam di Spanyol. Selain itu, ada regulasi bernama Pureza de Sangre, yakni kekuasaan berdarah asli Spanyol. Untuk bisa menduduki posisi penting di pemerintahan dan gereja, kebijakan ini dimasukkan untuk mencegah munculnya kekuatan lama di Spanyol. Sultan Abu Abdullah Muhammad kemudian menekan perjanjian menyerah kepada Raja Ferdinand di sebuah gereja, seperti dikutip dari buku Runtuhnya Islam Spanyol karya David Nacolit. Lantas pergi dari istana,
Alhambra anak menuju bukit yang cukup tinggi. Menurut riwayat, dari tempat ia menatap dari atas istana Alhambra sembari menangis. Jalan itu kemudian dikenal dengan nama Porta del Suspiro del Moro. Adalah nama sebuah tempat, tepatnya ketika rombongan Sultan Muhammad XII kekhalifahan terakhir Kesultanan Granada berhenti dan melayangkan pandangan sedih ke arah istana Alhambra. Kekuasaan Islam di Spanyol resmi berakhir setelah jatuhnya Kerajaan Granada pada tahun 1492. Setelah itu, umat Muslim di semenanjung Iberia banyak yang masuk Kristen karena keterpaksaan, dan sebagian lainnya dibiarkan menjadi Islam minoritas. Pada dasarnya, peristiwa Reconquista telah mengembalikan status Muslim dan Kristen di Spanyol. Orang-orang Kristen kemudian didorong bermigrasi ke selatan dan banyak masjid untuk yang dialihfungsikan menjadi gereja. Walaupun wilayah keislaman telah runtuh, Andalusia yang sekarang bernama Spanyol, namun peninggalan-peninggalan berupa kebudayaan, sastra, ilmu pengetahuan, dan bangunan-bangunan yang bersejarah masih kita jumpai saat ini. Peninggalan Islam Spanyol yang masih ada hingga sekarang, yaitu Istana Alhambra, merupakan salah satu bukti peninggalan peradaban Islam di Spanyol